Banyaknya jenderal, mantan purnawirawan TNI Polri, serta pejabat aktif pemerintah di struktur Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran menjadi sorotan. Kubu tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo ini juga mengantongi sejumlah nama petinggi mantan purnawirawan TNI Polri. Hanya pasangan Amin yang masih memfinalisasi tim kampanyenya. Lantas bagaimana adu kekuatan antar tim kampanye saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan analis politik Ahmad Hoirul Umam. Mas Ahmad, terima kasih sudah bersedia bersama kami di Berita Pemilu. Sepertinya ini ada daya tarik tersendiri ya Mas ya, untuk menempatkan para mantan bintang purnawirawan TNI Polri ke dalam tim kampanye pasangan calon. Nah, bagaimana Mas Ahmad melihat adu kekuatan ini? Ya, apa yang disampaikan oleh masing-masing tim capres dan juga cawapres tentu menggambarkan seberapa kuat jaringan sekaligus juga kekuatan dari tim yang ada. Tentu di beberapa nama tadi sudah secara tidak langsung disebutkan, misalnya menyebutkan beberapa nama terkait dengan kepala daerah, kemudian elemen-elemen yang memiliki kekuatan jaringan logistik, termasuk kalangan pengusaha, termasuk juga dari kalangan purnawirawan TNI Polri yang secara praktis di lapangan tentu memiliki pengalaman terkait dengan penguasaan teritorial. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menjadi sebuah kontribusi yang cukup menentukan bagi pasangan capres tersebut. Misalnya disebutnya tadi oleh Pak Erlangga nama Bu Hovifah misalnya, yang diharapkan akan memberikan dukungan kepada tim pemenangan Prabowo Gibran. Tentu tidak lepas ini adalah sebuah upaya untuk mengimbangi basis kekuatan mesin politik PKB misalnya, yang memiliki akar yang cukup kuat di Jawa Timur, terutama untuk menggarap segmen kelompok sama di Jawa Timur dan tentu di Jawa Tengah juga. Nah, oleh karena itu upaya pengimbangan berdasarkan pada segmen-segmen dan juga populasi di masing-masing daerah tampaknya akan terus dipetakan, akan terus diperkuat untuk menambal titik lemah kekuatan masing-masing. Mbak Maria. Baik, Mas Ahmad, banyak juga pejabat seperti menteri atau wakil menteri yang masuk ke jajaran tim kampanye. Nah, kalau Mas Ahmad sendiri melihatnya etikanya itu sebenarnya bagaimana sih? Apakah memang tidak apa-apa atau sebaiknya mundur? Ya, memang kalau misal kita merujuk pada konteks undang-undang pemilu, terutama di undang-undang di beberapa pasal yang membahas tentang bagaimana kemudian para public officials, para pejabat tinggi negara yang masuk dalam konteks politik praktis, tentu kemudian ada ketentuan cuti. Nah, dalam konteks cuti ini 1 hari dalam 1 minggu tentu dalam konteks tertentu barangkali agak kurang efektif dalam konteks pengonsolidasian basis kekuatan di lapangan. Karena tentu butuh konsentrasi politik, butuh bagaimana kemudian kemampuan untuk menjaring dan juga reach out seluruh sel-sel kekuatan yang ada di daerah. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian merujuk itu harusnya memang masing-masing dari nama-nama itu mengundurkan diri. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian dipaksakan tentu impact-nya akan berimbas pada kualitas kinerja pemerintahan. Kalau misal memang Pak Jokowi selaku presiden masih memiliki perhatian dan juga konsentrasi besar terhadap agenda capaian pemerintahan di penghujung pemerintahannya di periode kedua ini, maka harusnya memastikan bahwa elemen-elemen yang berada di kontestasi pilpres yang akan datang, yang per hari ini barangkali masih ada di dalam kabinetnya, untuk mundur. Karena kalau misal kemudian cuti sebenarnya juga tidak efektif. Oleh karena itu tentu ini perlu difikirkan dan sebagai bentuk komitmen dari Presiden Jokowi untuk menegaskan aspek netralitas dan independensi dari penggunaan kekuasaan negara yang dikhawatirkan oleh banyak pihak. Nah, kalau misal kemudian mempersilahkan nama-nama yang masuk dalam kontestasi itu untuk mundur, saya pikir impact-nya, imbasnya akan jauh lebih positif untuk menghindari terjadinya politisasi kekuatan dan juga kekuasaan negara, dan di saat yang sama mereka memiliki waktu yang lebih leluasa untuk konsentrasi pada infrastruktur pemenangannya di daerah. Oke, nah karena banyak pejabat juga yang masuk misalnya di salah satu tim kampanye pasangan calon,
Potensi menggunakan fasilitas negara itu pastinya lebih besar. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, diakui atau tidak, memang itu adalah sebuah realitas yang harus diantisipasi. Terlebih lagi ketika kemudian para pejabat publik kita kurang memiliki sense of ethic di dalam konteks bagaimana kemudian menghindari COI atau conflict of interest atau benturan kepentingan. Apa yang terjadi di MK kemarin, Mahkamah Konstitusi, sehingga muncul putusan perkara 90, kemudian muncul putusan MK kemarin, sebenarnya adalah sebuah manifestasi ketidakmampuan para elit lembaga negara untuk memiliki sense of ethic. Nah, padahal dalam konteks ketatanegaraan dan juga praktik politik untuk menopang proses demokrasi yang di level ini, harus ada ketegasan dari presiden, harus ada political will of the top political leader. Dalam konteks ini presiden meminimalisir praktik-praktik penggunaan instrumen kekuasaan negara oleh elemen-elemen yang saat ini masyarakat sipil atau elemen civil society, termasuk dari independent media, harus ikut mengawasi, ikut berteriak, menjadi bagian dari watchdog yang bisa mengawasi bagaimana kemudian untuk memastikan supaya penggunaan instrumen kekuasaan negara tidak digunakan secara masif di dalam konteks kepentingan sempit, dalam konteks percaturan dan juga pemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Mbak Maria. Oke. Dan salah satu cara yang paling efektif adalah mundur dari jabatan pemerintahannya, begitu ya, yang masuk ke tim kampanye? Ya, mundur dari jabatan pemerintahan itu sebenarnya akan membebaskan terutama mereka yang menjadi kontestan capres-cawapres atau menjadi bagian dari tim pemenangan. Karena bagaimanapun juga mencampur adukkan antara tanggung jawab di pemerintahan, kemudian melakukan kerja-kerja pemenangan yang juga butuh waktu dan juga konsentrasi yang sangat besar, tentu itu akan berimbas negatif terhadap efektivitas kinerja pemerintahan. Maka kalau misal kemudian pemerintah dalam konteks ini Presiden Jokowi memang masih betul ingin fokus pada konteks pencapaian legacy pemerintahannya, mengefektifkan kerja-kerja di penghujung pemerintahannya, maka sebaiknya mesin pemerintah dinetralisir dari potensi-potensi terjadinya satu konflik of interest atau benturan kepentingan, dan di saat yang sama terpecahnya konsentrasi para pejabat negara terkait dengan proses politik praktis di Pilpres 2024 nanti. Baik. Kemudian juga semakin banyaknya nama-nama dan tokoh-tokoh penting yang masuk di tim pemenangan atau tim kampanye nasional dari salah satu pasangan calon yaitu Prabowo dan Gibran. Ini semakin menunjukkan bahwa memang ini didukung secara langsung begitu oleh penguasa. Bagaimana pendapat Mas Ahmad mengenai hal ini? Ya, sebenarnya nama-nama yang ada tentu kita harus meletakkan itu sebagai sebuah realitas politik. Apakah kemudian masuknya nama-nama besar itu adalah bagian dari bentuk kesadaran politik masing-masing individu, ataukah sebenarnya keberpihakan mereka itu didrive atau dikendalikan oleh elemen kekuatan besar yang kemudian membuat mereka seolah terfait accompli sehingga tidak memiliki pilihan yang lebih rasional, yang lebih legitimate, sehingga kemudian kredibilitas dan juga terkait dengan kedaulatan politik mereka tentu ini menjadi ranah masing-masing individu. Tetapi kalau misal kemudian kita cermati, rasanya masing-masing capres-cawapres memiliki segmen yang berbeda-beda. Misalnya memang ada beberapa nama di elit pemerintahan dan juga pengusaha masuk di gerbong Prabowo Gibran, kemudian beberapa nama dari pejabat negara yang lain juga ada di Ganjar Mahfud, kemudian Anies Muhaimin sendiri juga di backup cukup banyak dari elemen kekuatan masyarakat sipil, dari kalangan LSM, kelompok masyarakat kritis, yang semua itu menjadi bagian dari representasi politik. Tetapi yang pasti Mbak Maria, bahwa upaya semua pihak untuk menetralisir terjadinya praktik politisasi kekuasaan negara itu adalah sebuah keharusan, itu adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan dalam konteks upaya pembangunan demokrasi yang lebih terkonsolidasi, lebih matang, bukan demokrasi yang justru termanipulasi.
Baik, analis politik Ahmad Khairul Umam, terima kasih sudah bergabung di Berita Pemilu. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.